إلى هذه خلقنا سليلا حضرة النبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Mublis Ramam bi kabirum wajwajim wa duratum walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'ait tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua di senja Ahad ini benar-benar mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk anak-anakku semuanya, yaitu yang sedang mengikuti kajian tauhid sehari ya, yaitu pesantren kilat ya. Ada semua di sini, ada enggak? Ada. Mana? Anak-anak santrinya mana yang ikut pesantren sehari? Centangan semuanya. Wah, banyak juga ya. Udah ada yang wanita nah, semuanya. Nah, ada. Ternyata cantik-cantik di sana sini kok enggak cantik-cantik ya. Oh, ganteng-ganteng di sini sana cantik-cantik. Insyaallah anak-anakku semuanya, kalian semua adalah menjadi generasi-generasi penerus Akmaliyah, dan Bapak amanatkan Akmaliyah ini tentunya adalah kepada kalian semua insyaallah untuk kemajuan di masa mendatang. Dan insyaallah kalian juga termasuk golongan anak-anak ruhaniah Bapak, dan insyaallah kalian semua golongan orang-orang yang disebut soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kalian nanti kalau sudah besar nikahnya jangan jauh-jauh ya, yaitu pilih di antara kalian salah satunya, tapi nggak boleh sekarang ya. Iya dong kan, modelnya begitu. Nah, karena di sini banyak anak-anak santri, nah kami akan membahas hal-hal yang terkait dengan masalah bagaimana tentang prinsip-prinsip tauhid, dan dalam hal ini terkait dengan aqaidul iman ya. Aqaidul iman. Jadi yang di sini ditunda ya karena ada banyak santri, tapi tidak lepas juga kajiannya saya yakin juga pada kalian semua. Nah, artinya bisa difahami dan dimengerti mungkin barangkali di antara kalian semua yang sudah secara fisik dewasa, nggak tahu secara ruhani ya, juga barangkali belum paham dan belum tentu yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Karena kita akan mengambil dari pengertian tentang barang siapa yang sampai kepada hakikat Islam, dia tidak kuasa berhenti dari amal. Nih catatannya, yaitu di dalam kitab Hikam. Jadi barang siapa yang sampai kepada hakikat Islam, barang siapa yang menjadi orang Islam yang sesungguhnya, tidak kuasa berhenti dari amal. Yang kedua,
Barang siapa yang sampai kepada hakikat iman, maka dia tidak kuasa berpaling dari amal. Coba dua ini direnungkan baik-baik. Pertama, barang siapa yang sampai kepada hakikat iman, ini aja dulu ya, hakikat iman, dia tidak kuasa berpaling dari amal. Barang siapa yang sampai kepada hakikat Islam, dia tidak kuasa berhenti dari amal, yaitu berhenti dan berpaling. Jadi kalau orang yang sampai pada hakikat Islam, maksudnya hakikat Islam itu jangan dibayangkan yang lain-lain. Orang ini dalam bahasa yang sederhana yang kalian bisa pahami, barang siapa yang menjadi orang Islam yang sesungguhnya, dia tidak akan mungkin bisa berhenti dari berbagai macam muamalah ibadah dan muamalah. Dan barang siapa yang menjadi orang yang beriman, yang sesungguhnya beriman, maka dia tidak akan mungkin bisa berselingkuh atau berpaling atau berhenti dari amal itu sendiri. Jadi berpaling, jadi artinya berselingkuh ya, berselingkuh dari amal perbuatan mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita bahas ialah tentang pertama iman dulu deh ya, iman. Yang kedua ialah Islam, iman. Mudah-mudahan cukup waktunya kalian fahami baik-baik tentang iman. Mawal iman, apa itu iman? Yang disebut iman itu adalah antu'mina billahi wa rusuli wa kutubi, dan selanjutnya al-akhir. Iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada apa namanya? Setelah malaikat apa? Beriman kepada apa? Takdir, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Awas loh ya, jangan sampai nanti kalian salah ditanya berapa iman, dengan semangatnya iman itu rukun iman berapa? 7 gitu. Semangat banget gitu loh. Kenapa? Karena dia ngitungnya 7 hari. Jadi beriman itu 7 hari. Nah itu. Nah, awas. Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Yaitu di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang pemuda. Nah, ini tentang sejarahnya iman. Yang tadi kemarin itu dibahas di mimbar khutbah oleh Warasatul Mursyid, yaitu Gus Hako ya. Itu membahas tentang iman, yaitu menceritakan tentang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk bersama sahabatnya, itu ada datang seorang pemuda. Setelah datang seorang pemuda itu langsung dia menghadap Rasul, langsung duduk di hadapan Rasul, lututnya itu adalah beradu. Jadi persis kayak orang baiat tuh, kayak orang talqin. Lututnya beradu antara lutut pemuda itu dengan lutut Rasulullah. Kemudian tangannya pemuda itu diletakkan di pahanya Rasul. Jadi kayak saya terus tengkar. Baru di situ sambil berhadapan, bertatap muka, langsung bertanya. Jadi dalam kondisi duduk sila beradu langsung. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah, sampai kepada ihsan ya, itu. Akhbirni anis sa'ah, itu adalah diterangkan tentang hari kiamat. Yang ditanyakan akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Islam itu ialah antasyhada alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa yu'tuz zakah, dan akhir sampai akhir. Jadi yang disebut Islam itu ialah dia membaca 2 kalimat syahadat, kemudian dia mendirikan sholat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis lain, bunyal islamu ala khamsin, didirikan Islam itu adalah 5 perkara. Pertama dalam membaca syahadat, kedua sholat, ketiga zakat atau puasa, keempat zakat, dan kelima haji. Jika puasa menuju kepadanya, haji itu ya. Iman itu pada saat akhbirnya anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Jadi beriman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir yaitu kiamat, dan beriman pula kepada takdir baik dan buruk. Ini kalau dibahas, kalian duduk di sini, seumuran kalian yang anak muda yang lagi santri, yang dia lagi sanlat ini, lagi ngikutin pesantren kilat, itu duduk di sini bersama Bapak dialog terus. Gak usah jauh-jauh, gak usah tiap hari, gak usah ini aja, gak usah seminggu sekali, andai saja tiap hari sampai umur kalian selesai, sampai tua. Kalau Bapak masih umur panjang sampai tua, sampai kalian tua dan punya cucu, saya kan gak selesai, gak akan selesai. Apalagi hanya sekedar beberapa menit ya. Di sini adalah simpel-simpel aja. Oleh karena itu ilmu itu sangat luas. Jadi jangan kalian merasa ilmu itu ilmu itu sudah merasa cukup, ilmu itu luas. Tidak ada istilah menuntut ilmu itu menuntut ilmu itu tamat, itu tidak ada. Awas loh. Yang namanya menuntut ilmu disuruh tolabul ilmi. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari endangan seorang, maksud dari ayunan, dari gendongan, dari pelukan seorang ibu. Nih waktu kecil kalian, anak yang kecil yang masih dalam pelukan itu sudah belajar ilmu, bagaimana caranya dia makan. Caranya dia makan apa tuh sebutannya tuh kalau anak itu? Nete. Nanti kedengeran amari tete. Ya. Nah, kamu tuh pada saat dia nenen, apa sih bahasanya yang paling benar? Ngenyot, gitu, susah banget ya. Apa sih? Menyusui. Kalau menyusui kan berarti maknya. Nah, maknya menyusui. Nah, kalau ininya nyusu. Nah, kalau nyusu itu burung itu nyusu. Apa itu bikin susu gitu ya. Nah, nyusu, apa nyusu? Ya udah nyusulah, udah. Itu saja mulai dari itu sudah belajar. Bagaimana dia bisa menangkap dan bagaimana dia caranya menikmati dan selanjutnya. Kalau nggak ngerti, nggak bisa, ya udah dia berarti nggak akan selesai kehidupannya. Itu belajar mah. Jadi maksudnya belajar itu mulai dari pelukan ibu sampai ke tiang lahan, maksudnya sampai dia mati, selesai clear. Itu baru tamat namanya. Jadi tidak ada istilah belajar itu tamat. Maka dari itu jangan kalian semua yang muda-muda nih bahwasanya sudah merasa cukup belajar sudah selesai. Tidak. Bapak akan jelaskan mungkin di sini masalah iman Islam secara sederhana dulu. Coba kita renungkan baik-baik. Ada orang disebut orang Islam. Ada disebut orang yang beriman. Bapak bikin analoginya, logikanya, atau mizannya, timbangannya, atau kiasannya, ya, itu begini. Ada orang, kalian dengerin semua, perhatikan semua, nih anak-anak remaja yang ini ya, karena kan kalian setelah ini selesai pada pulang ya, atau masih nginep lagi? Udah selesai, Ma'ruf. Sampai jam 9 selesai. Maksudnya nggak nginep kan? Nggak nginep, berarti nggak nginep nih anak-anak muda nih. Nggak nginep ya. Yang remaja putrinya banyak ya. Nah, karena ini nggak nginep, jadi Bapak jelaskan di sini sampai pagi ya. Ya kan nggak nginep kan? Ya, jadi ngaji, kalau nggak nginep berarti ngaji. Ya sudah. Begini, bikin analoginya tentang, kita kan sering menyebut orang Islam, kita menyebut orang yang beriman, kita bikin analog begini. Contoh, yang namanya ada tukang batu. Nah, tukang batu. Yang kedua itu tukang batu, apa maksudnya tukang batu? Itu tukang batu yang bikin rumah, contohnya disebut tukang batu, tukang gitu, tukang batu. Ada lagi yang disebut tukang besi. Nah, pandai besi. Ini kan julukan nama nih. Kenapa dia disebut tukang batu? Karena kerjaannya adalah di membelah batu atau menyusun batu, yaitu tukang, namanya tukang batu. Bener nggak begitu? Udah, yang lainnya lagi
Ada tukang besi, pandai besi, berarti orang itu kan karena memang jago di dalam hal pandai besi kan. Nah, ada lagi, ada namanya supir. Yang namanya supir angkot deh, gampang deh, supir ya. Dia kan memang bisa nyetir, bener nggak? Orang karena bisa nyetir berarti dia disebut supir. Yang nggak bisa nyetir tapi dia ngerti tentang mesin mobil namanya apa? Muntir. Muntir apa? Muntir apa montir? Montir. Ah udah serah dah. Montir dah ya, montir dah. Ini dua hal aja. Ada tukang. Nah, kira-kira kalau dia itu adalah ternyata bisa nyanggoes becak disebut apa? Tukang becak kan? Bukan montir. Bukan. Nah, berarti sebutan itu sesuai dengan keahliannya yang dikerjakan. Kan begitu? Bener nggak? Hei anak muda, kok pada loyo semua sana? Bener nggak? Bener ya? Dah bener. Kalau bener, kita tarik ke masalah sebutan. Ada orang disebut orang Islam, Muslim. Isyhadu bi annal muslimun, saksikan aku ini Islam, orang Islam. Berarti yang disebut orang Islam itu yang bagaimana? Yang tukang nungging atau tukang ngapain? Berarti yang disebut orang Islam ialah orang yang mengerjakan apa? Sholat, mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan ini disebut orang Islam enggak? Ya. Kira-kira di antara kalian semua di lingkungan banyak orang Islaman atau Islam beneran? Kalian dulu ya yang bilang, bukan Bapak. Ya kan? Itu logika kata tuh begitu. Jadi kalau yang disebut orang Islam yang sebenarnya siapa sih? Dia orang sebagaimana yang kita telah fahami, yang namanya montir ya dia ahli mesin, yang namanya supir ya dia bisa nyetir. Kalau dia ternyata tidak melakukan pekerjaannya, berarti dia bukan julukan itu. Karena orang Islam itu predikat. Islam itu adalah nama bagi siapa? Nama bagi orang-orang yang melaksanakan rukun Islam. Orang yang melaksanakan rukun Islam yang disebut sholat, pertama syahadat dulu. Syahadat itu tidak dilaksanakan, tapi diikrarkan hanya sekali. Sekali dia adalah menjadi orang Islam itu mengikrarkan yang niat benar. Kita melakukannya dengan cara talqin. Makanya talqin itu disebut Islam indallah, melaksanakan benar-benar karena Allah sekali seumur hidup. Nah, udah setelah membaca syahadat, baru dia melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, baru disebut itu orang Islam yang sebenarnya memang Islam. Kalau ada orang Islam yang ngaku Islam, tetapi dia tidak melaksanakan yang begitu, yaitu apa? Yaitu rukun Islam itu, berarti dia bukan orang Islam yang sesungguhnya. Berarti Islamnya disebut Islam-Islaman. Kalau pahalanya berarti pahala-pahalaan, kan gitu ya. Kalau dia melakukan perbuatan baik berarti perbuatannya baik. Berarti kalau nanti dia mati surganya surga-surgaan. Tapi kalau masuk nerakanya, nah itu benar itu. Jangan bilang neraka-nerakaan, enak banget dia ya. Nerakanya beneran. Nah itu Islam, makanya disebut ada Islam indan nas, ada Islam indallah. Islam indan nas secara KTP Islam, ijazah apa segala macam, surat-surat resmi Islam, diakui Islam orang oleh lingkungan, tapi benarkah dia Islam yang sesungguhnya di sisi Allah? Ini persoalan ya. Maka dari itu yang disebut rukun Islam itu begitu. Ini belum menguraikan sholat itu gimana sih, puasa itu gimana sih, sholat yang benar macam apa sih, sholat yang sholat yang diterima oleh Allah bagaimana, kemudian puasa yang benar bagaimana, puasa yang sesungguhnya apa sih, dan selanjutnya sampai zakat dan haji, umroh. Ini butuh waktu panjang lagi. Nah yang penting Bapak hanya ingin menjelaskan kepada kalian supaya kalian tahu, oh iya ternyata di lingkungan kita tuh banyak orang Islam KW.
Kan ada barang yang otentik atau original. Nah, ada yang KW. Kualitasnya kualitas, ada mungkin KW-nya KW super. Nah, yang super itu adalah dia sungguh, ada yang kualitasnya kualitas, KW-nya KW nomor 2, KW nomor 1, KW nomor 3, nah yang paling terakhir itu KW nomor 100. Nah, itu persoalan tuh. Ya. Jadi ada Islam, kalau dulu itu selalu menyebut Islam abangan, Islam KTP, Islam, sekarang kita bikin aja Islam KW. Nah ya, nah. Jadi kualitasnya yaitu tadi Islamnya. Jadi Islamnya ya Islam-Islaman, tidak yang sesungguhnya. Padahal disebut orang Islam itu ialah orang yang melaksanakan segala perintah-perintah Allah yang terutama pada rukun Islam baru disebut orang Islam. Sudah, itu dulu ya. Yang penting kalian sudah tahu jelas, berarti kalian bisa menilai, oh ternyata memang kalau kita ngaku Islam ternyata tidak melakukan apa yang ada di dalam rukun Islam, berarti ini adalah KW. Tapi kalau yang original, yang autentik, dia adalah melaksanakan apa yang ada di dalam rukun Islam itu. Nah, kita sedikit masuk ke iman sekarang. Anak-anakku semuanya, ya perhatikan baik-baik. Di dalam Al-Quran itu yang dipanggil rata-rata orang yang beriman. Apa itu iman? Kalau ditakrifkan, didefinisikan, iman itu ialah tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, amalan bil jawari. Itu takrif. Nah, tuh. Itu definisi. Apa itu iman? Iman itu ialah diyakini di dalam hati, kemudian diikrarkan pada lisan dan diamalkan dalam keseharian gitu. Itu boleh saja. Iman yang dikehendaki iman di sini adalah percaya. Yang dipanggil di dalam Al-Qur'an itu, yang disuruh untuk ibadah siapa sih? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa yutuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sampai disuruh hijjul baiti man istata ilaihi sabila al akhir. Nah, dan apalagi banyak ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apalagi yaitu suruh amar ma'ruf nahi mungkar ya ayyuhalladzina amanu. Nah, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya dipanggil wahai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang beriman. Yang beriman suruh apa? Suruh melakukan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan apa? Yaitu pekerjaannya orang Islam. Makanya iman dan Islam itu bagaikan ruh dan jasad. Ruhnya itu iman, jasmaniahnya itu adalah jasadnya itu Islam. Awas loh, ayo perhatikan baik-baik. Lahiriahnya itu Islam, batinahnya itu iman. Jadi kalau disebutkan seperti orang, maka jasmaniahnya itu adalah disebut Islamnya, imannya itu adalah ruhaniahnya. Oleh karena itu, iman dan Islam walau berbeda fungsi, tapi berlaziman istilahnya. Itu iman dan Islam. Maka dari itu iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Walaupun sesungguhnya masing-masing kriterianya, masing-masing pekerjaannya. Iman dan Islam itu adalah sesuatu bagaikan diumpamakan bagaikan seperti malam dan siang. Malam dan siang seolah terpisah, tetapi adalah tidak bisa disatukan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan antara satu dan yang lainnya, tidak ada istilah siang, tidak ada istilah malam. Jadi yang mungkin mendekati pemahamannya, iman itu adalah bagaikan ruhnya, Islam itu bagaikan jasadnya. Hal-hal yang wilayah lahiriah disebut Islam, hal-hal yang wilayah batinnya disebut iman. Iman itu artinya percaya. Jadi semuanya serba melalui proses kepercayaan, yaitu percaya yang ada pada diri kita. Oleh karenanya iman ini nih, perhatikan baik-baik. Apa itu iman? Iman itu adalah akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, bahwa iman satu ialah beriman kepada Allah. Bagaimana caranya kalian beriman kepada Allah?
Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, terutama adalah 10 malaikat yang diimani mulai dari Jibril sampai Malik Ridwan. Kemudian beriman lagi kepada kitab-kitabnya, mulai dari suhuf-suhuf. Apa suhuf-suhuf? Lembaran-lembaran wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah. Selain itu ada kitab Zabur, kemudian Taurat, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Itu kitab-kitab itu yang diimani orang Islam, beriman semuanya itu. Ada semuanya. Nah, kita kemudian Rasul-Rasul itu adalah banyak para nabi, tapi Rasul yang ditetapkan ialah seperti 25 Rasul, mulai dari Nabi Adam, Hud, Nuh, Yusuf, sampai terakhir akhirnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Rasul 25, Nabi 125, kemudian orang-orang soleh bisa 3000 sekian, itu banyak tuh. Nah kita nggak bahas. Kemudian selain daripada beriman kepada Rasulnya, beriman pula kepada hari kiamat, hari akhir, di mana akan ada dunia ini diakhirkan oleh Allah. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sughra dan kiamat kubro. Nah, selain kiamat sughra dan kiamat kubro, apa tuh sughra? Sughra itu kiamat kecil seperti gempa bumi, tsunami, dan macam-macam. Termasuk orang meninggal dunia itu masuk golongan kiamat sughra. Yang kubro apabila bumi ini adalah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut kiamat. Ini harus dipercayai. Dan selain itu juga ada yaumuddin, yaitu nanti pada hari akhir nanti ada hari perhitungan, hari di mana orang itu akan dihisab gitu. Nah, yang terakhir disebut beriman kepada takdir Allah, ketetapan Allah. Takdir itu ada dua, ada takdir mubrom dan ada takdir mu'alak. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah, seperti contohnya kita adalah dilahirkan oleh orang tua menjadi siapa? Menjadi laki-laki, itulah tidak boleh, tidak bisa dirubah, itu udah takdir. Kalau walaupun kendati pun ada yang merubahnya, tapi di catatan Allah tetap laki-laki. Andai saja ada laki-laki merubah dirinya menjadi perempuan, catatannya di sisi Allah tetap laki-laki. Nah kemudian ada yang wanita merubah dirinya menjadi laki-laki, catatannya di sisi Allah tetap wanita. Nah, tuh. Wanita tetap wanita. Nah, tuh. Jadi kewajibannya juga laki-laki, kewajibannya juga wanita. Persis kayak di Thailand atau di mana itu ya, di Thailand contohnya, boleh silahkan mereka membolehkan untuk mengganti kelamin, tapi tidak boleh, tidak akan dapat mengganti identitas. Contohnya KTP, apa segala macam. Makanya kalau kalian ke mall di daerah Thailand dan sana, itu kalau ke mall nggak usah aneh kalau ada orang cantik tiba-tiba masuk ke ke toilet laki-laki. Orang cantik tiba-tiba masuk ke toilet, orang kan bingung, pas dia loh kok kencingnya berdiri. Nah, karena apa? Karena memang dia itu adalah identitasnya ya laki-laki ya, masih laki-laki. Nah itu udah nggak usah khawatir ya, nggak usah, karena kita juga nggak bakalan ke Thailand sana ya. Nah udah, nah kita lanjutkan beriman nih. Takdir mubrom itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian takdir mu'alak ialah takdir yang dimana kita bisa merubah. Contohnya orang bodoh adalah dia akan menjadi pintar, boleh melalui proses perubahan, ia belajar yang rajin hingga dia jadi pintar. Orang miskin ingin jadi kaya, dia melalui proses perubahan. Perubahannya itu dia berubah dengan cara rajin bekerja, dia akan menjadi orang kaya. Itu namanya mu'alak. Kemudian apalagi kalian sakit, ingin mendapatkan sembuh, ini ada sebuah perubahan supaya sembuh. Itu namanya disebut takdir mu'alak. Jadi takdir yang menjadi bisa dirubah atau bisa dalam arti proses perubahan. Nah itu ya, ini dalam aqidul iman. Kita ulang lagi. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Allah berarti ia adalah percaya kepada Allah. Gimana caranya kalian percaya kepada Allah? Ayo, caranya percaya gimana? Saya percaya kepada Allah. Kalau saya tanya remaja yang di sana, emang Allahnya di mana? Kira-kira bisa jawab gak kalian? Allahnya di mana? Kalian percaya? Percaya adanya Allah. Saya cuma percaya adanya Allah kalau saya sudah tahu, bukan percaya lagi, berarti yakin. Nah itu jawaban yang benar.
Saya itu beriman kepada Allah. Yang namanya beriman itu percaya itu adalah tidak membutuhkan keberadaannya Allah itu ada di mana. Kalau saya tahu keberadaannya Allah ada di mana, itu bukan percaya lagi, tapi sudah yakin. Nah, artinya sudah tidak butuh percaya lagi, tapi yakin. Yaitu tingkatannya iman. Makanya iman adalah sampai pada yakin. Ya udah, kita nggak bahas terlalu jauh sana. Sekarang Bapak kasih perumpamaan. Berarti orang yang beriman itu ialah orang yang mempercayai 6 perkara tadi. Seperti tadi sebutkan. Ada nggak kalau orang yang beriman itu mempercayai apa, tidak mempercayai ini? Kalau tidak mempercayai itu berarti bukan orang yang beriman. Seperti orang Islam tadi. Kalau orang Islam disebut dia Islam apabila, catatan, disebut orang Islam apabila dia mengerjakan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ialah dalam hal berdirinya Islam, didirikannya Islam, sholat, puasa, zakat, haji, disebut orang Islam. Nah, orang yang beriman berarti orang yang mempercayai 6 perkara itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, pada kitabnya, kepada takdir baik dan buruk, percaya kepada hari akhirat, kepada hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Awas loh, udah beriman. Kira-kira kalian golongan beriman yang 6 perkara ini enggak? Ayo anak remaja sana, beriman enggak? Halo? Enggak, berarti enggak beriman. Berarti bukan orang. Belum nih soalnya. Beriman enggak kira-kira? Ayo, jawab yang kencang, remaja. Beriman enggak? Beriman enggak? Beriman dong. Jangan kalah sama anak-anak santri kecil, disebut santri Akmalia, Allahu Akbar. Aduh, saya kira tadi itu seru banget ya. Tadi waktu kira santri Akmalia, Allahu Akbar. Wah, ini kayak mau demo nih, saya pikir siapa yang ngajarin. Oh, santri Akmalia, Allahu Akbar. Santri Akmalia, Allah. Oh, cakep juga itu ya. Nah, anak-anak remaja yang perempuan di sini, beriman gak kalian? Beriman gak? Beriman gak? Oke, beriman, sudah. Berarti beriman ya. Kalian berarti beriman kepada Allah. Ayo, beriman kepada Allah enggak? Beriman. Yang remaja beriman kepada Allah enggak? Nah, sekarang saya tanya, Allah Maha melihat enggak? Anak remaja sana, yang perempuan, Allah Maha melihat enggak? Melihatnya ke semua enggak? Kalau kalian pacaran, antu-antuan, Allah lihat enggak? Pacarannya antu-antuan enggak? Itu persoalannya. Kalau kalian percaya bahwa Allah Maha melihat, berarti kalian tidak akan melakukan apapun karena kalian tahu, yakin, percaya bahwa Allah itu melihat. Berarti takut. Tapi kalau ternyata kalian tetap melakukan perbuatan maksiat, orang yang suka melakukan perbuatan maksiat, berarti percaya nggak pada Allah melihat? Enggak kan? Berarti orang yang nggak percaya bahwa Allah Maha melihat, kira-kira disebut orang beriman nggak? Disebut orang beriman nggak? Berarti kalau ada orang pacaran antu-antuan, disebut orang yang beriman nggak? Kalau kalian pacaran berarti orang yang beriman nggak? Ayo coba. Ini persoalannya gitu loh, awas loh ya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, kalau kalian percaya, maka percaya semua sifat-sifat Allah, percaya semua nama-nama yang digelarkan pada Allah, diklaim sebagai nama-nama Allah. Contohnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu beda nih, Maha mengetahui sama Maha melihat. Kadang-kadang orang suka sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang orang suka suka menyembunyikan gitu loh. Sebagai contoh, Allah menganugerahkan kepada Bapak contohnya satu anugerah diberikan oleh Allah, bahwa Allah adalah memberikan pemahaman, pengetahuan. Andai saja ada orang datang ke Bapak kemudian cerita sesuatu apapun, sebelum ia adalah cerita lebih jauh lagi, Allah mau memberikan anugerah untuk mendeteksi bahwa orang itu bohong atau tidak. Insya Allah Allah itu masih menganugerahkan hal ini terhadap Bapak. Nah, dalam hal ini
Tapi kadang-kadang baru dengan gurunya saja, baru dengan muridnya saja, dia itu adalah sudah berani bohong, ngobrol aja di depan bohongnya banyak banget. Tapi Bapak tetap aja, Bapak diem aja, ketawa aja. Kenapa? Nah itu tadi, karena ternyata iman itu adalah butuh pembinaan. Iman itu butuh pemahaman dan pengertian. Iman itu butuh ilmu pengetahuan. Jadi kalian kalau benar-benar ingin menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya, maka kalian harus mengetahui dengan baik dan benar, belajar ilmu yang sebanyak mungkin, difahami ilmu itu agar kalian golongan orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Itu baru kalian memahami, baru mengerti tentang berpercaya kepada Allah pada sifat Allah itu melihat. Kalian kan harus percaya bahwa Allah mendengar juga. Kalau kalian suka bisik-bisik ngomongin orang, Allah mendengar nggak? Serius? Percaya nggak bahwa Allah mendengar? Percaya nggak bahwa Allah mendengar? Suka bisik-bisik ngomongin tetangga nggak? Bisik-bisik tetangga apa tuh? Suka nggak gitu? Jadi suka bisik-bisik tetangga, bisik-bisik ngomongin teman, ngomongin apa, teman suka ngebully teman dan lain sebagainya. Allah Maha mendengar itu. Dan orang yang suka melakukan semacam itu akan mendapatkan hukuman khusus dari Allah. Nah, waktunya azan, ya. Jadi intinya begini, orang yang beriman itu yang mempunyai kepercayaan yang penuh apa yang menjadi sifat-sifat yang dipercaya, zat yang dipercaya. Kalau beriman kepada Allah berarti mempercayai zat sifatnya Allah, termasuk nama-namanya dan perbuatannya. Jadi beriman kepada Allah berarti mengimani perbuatannya, mengimani namanya, mengimani sifat-sifatnya dan mengimani zatnya. Perbuatan, nama, sifat, dan zat itu diimani. Karena Allah adalah zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Tetapi zat yang wajib adanya itu punya sifat, punya nama, dan punya perbuatan. Maka sifat, nama, dan perbuatan itu adalah punya zat, wujudnya itu zat seperti diri kita zatnya kita. Nah wujud ini wujudnya, zatnya. Jadi ada kita punya perbuatan, ada kita punya nama, ada kita punya sifat. Maka sifat, nama, dan perbuatan diri kita, wujudnya, inilah yang disebut diri kita. Nah kalau kalian percaya kepada Allah, berarti percaya kepada wujudnya Allah, yang wujudnya Allah itu punya sifat, punya nama, dan punya perbuatan. Salah satu di antara yang baru saja disebutkan bahwa Allah itu punya sifat apa sih? Sifatnya itu maha melihat dan maha mendengar. Kalau kalian tidak mengamalkan bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, maka kalian golongan bukan orang yang beriman. Imannya iman-imanan. Jadi kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, ya kalian di mana saja kalian tahu Allah itu maha mendengar. Orang lain gak melihat, tapi Allah melihat. Kalian nyuri-nyuri nyontek waktu ulangan, ya memang gurunya gak ngelihat, tapi Allah maha melihat. Nah itu sama tuh begitu, pahami ya? Nah masih banyak lagi itu belum beriman kepada ini dalam siapa? Nanti lain waktu, dan kalian harus banyak mengkaji dalam kajian-kajiannya ya. Insya Allah kita semua golongan orang-orang yang mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Untuk anak-anak santriku, santri yang sedang mengikuti sanlat pada hari ini, nah kalian semua Bapak doakan semoga kalian golongan anak-anak yang mendapatkan kesuksesan di dalam hidup kalian, dan semoga kalian golongan orang-orang yang soleh dan soleha. Dan insya Allah kalian golongan anak-anak yang dapat menyenangkan kedua orang tuanya, amin. Dan insya Allah kalian golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari dunia dan akhirat, amin ya Robbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabban dinan wa Muhammadin nabiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.